Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan latihan soal untuk P3K kompetensi teknis. Jabatannya adalah pengelola umum operasional. Jadi pengelola umum operasional ini untuk kualifikasi pendidikannya adalah SD SMP ya teman-teman ya. Nah, kemudian soal-soal nanti yang akan kita simulasikan atau latihan itu sudah sesuai dengan kisi-kisi atau materi pokok dari Menpan RB. Oke, jadi kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Kemudian ini merupakan materi pokok teman-teman ya. Dari Menpan RB ada 7 untuk jabatan pengelola umum operasional. Jadi semua soal yang diujikan untuk pengelola umum operasional itu materi pokoknya dari sini ya, dasarnya dari materi 7 ini. Dan kemudian teman-teman dari pengalaman tahap 1 bahwasanya ada juga soal-soal TIU ya. Soal-soal TIU yang keluar di ujian. Nah, oleh karena itu teman-teman juga harus belajar atau sering latihan soal-soal TIU ya, atau tes intelijensia umum. Di dalamnya misalnya ada sinonim, ada antonim, ada perbandingan, ada kesimpulan, ada hitungan-hitungan matematika sederhana, dan lain sebagainya. Pada intinya soal TIU juga nanti akan diujikan di ujian P3K di tahap 1 dan tahap 2 ini. Baiklah, kita langsung saja menuju soal yang pertama. Dalam menyusun usulan kebutuhan perlengkapan kebersihan, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola umum operasional adalah A. Melakukan pengadaan langsung berdasarkan perkiraan kebutuhan. B. Menyusun dokumen permintaan kepada penyedia. C. Melakukan identifikasi kebutuhan dan kondisi existing. D. Menyampaikan proposal anggaran ke bagian keuangan. Atau E. Meminta persetujuan pimpinan untuk belanja barang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan. Proses pengusulan kebutuhan barang itu diawali dengan identifikasi kebutuhan, baik dari segi volume, jenis, maupun kondisi perlengkapan yang sudah ada atau existing ya. Ini penting untuk mencegah pemborosan dan tumpang tindih pengadaan. Jadi jawabannya C teman-teman ya. Jadi lakukan dulu identifikasi kebutuhan dan kondisi existing. Kondisi existing itu barangnya yang ada gitu ya. Selanjutnya, siapa yang berwenang menetapkan kebutuhan perlengkapan kebersihan di lingkungan instansi pemerintah sebelum proses pengadaan? A. Kepala Bagian Umum. B. Pejabat pembuat komitmen. C. Kuasa pengguna anggaran. D. Pengelola barang. Atau E. Tim anggaran instansi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan kuasa pengguna anggaran atau KPA bertanggung jawab dalam menetapkan kebutuhan barang atau jasa yang akan diadakan, termasuk perlengkapan kebersihan setelah menerima usulan dari unit kerja terkait. Jadi KPA ya yang bertanggung jawab atau kuasa pengguna anggaran. Selanjutnya, apa yang menjadi dasar pengusulan perlengkapan kebersihan menurut prinsip efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah? A. Kebutuhan harus berdasarkan permintaan pimpinan. B. Pengusulan dilakukan secara periodik setiap bulan. C. Usulan hanya diajukan jika anggaran masih tersedia. D. Barang yang diusulkan harus sesuai jumlah dan spesifikasi kebutuhan real. E. Seluruh usulan barang harus melalui sistem e-purchasing. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasannya, prinsip efisiensi menekankan bahwa usulan barang harus berdasarkan kebutuhan real yang relevan dan tidak berlebihan agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Jadi jawabannya D ya. Barang yang diusulkan itu harus sesuai jumlah dan spesifikasi kebutuhan real. Selanjutnya, perlengkapan kebersihan seperti sapu, pel, dan tempat sampah
termasuk dalam klasifikasi barang apa menurut pengelolaan barang milik negara? A. Barang persediaan, B. Barang modal, C. Barang konsumsi, D. Barang habis pakai, atau E. Barang inventaris. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan perlengkapan kebersihan yang digunakan berulang dan tidak habis dalam satu kali pakai itu diklasifikasikan sebagai barang inventaris. Jadi jawabannya E ya, barang inventaris. Selanjutnya, dalam tahap awal pengusulan perlengkapan kebersihan, apa yang menjadi langkah paling krusial bagi pengelola umum operasional? A. Menyusun daftar kebutuhan berdasarkan estimasi umum. B. Menentukan merek barang yang akan diadakan. C. Melakukan survei harga dari beberapa toko. D. Menganalisis ketersediaan dan kondisi barang existing. E. Mengisi formulir permintaan barang secara berkala. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya D. Pembahasan pengelola umum harus terlebih dahulu menganalisis kondisi existing untuk memastikan bahwa pengusulan itu berdasarkan kebutuhan nyata dan bukan duplikasi atau pemborosan. Jadi jawabannya D ya. Jadi lakukan analisis ketersediaan dan kondisi barang existing. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugas pembersihan ruangan kantor, langkah pertama yang harus dilakukan oleh pengelola umum operasional adalah A. Menyemprotkan disinfektan ke seluruh permukaan meja, B. Mengelap kaca dan jendela ruangan, C. Mengidentifikasi area kerja yang perlu dibersihkan, D. Mengumpulkan alat kebersihan dari gudang, atau E. Membersihkan lantai menggunakan pel basah. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Sebelum memulai kegiatan pembersihan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi area kerja yang akan dibersihkan agar pekerjaan menjadi terstruktur dan efisien. Jadi jawabannya C ya, teman-teman ya. Mengidentifikasi area kerja yang perlu dibersihkan. Selanjutnya, manakah dari berikut ini yang termasuk urutan logis dan sistematis dalam membersihkan ruangan kerja? A. Bersihkan lantai, meja, jendela, sampah. B. Meja, kaca, lantai, sampah. C. Kaca, lantai, sampah, meja. D. Meja, lantai, kaca, kursi. Atau E. Atas, tengah, bawah, akhir, buang sampah. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan urutan yang benar dalam membersihkan ruangan adalah dari atas ke bawah, agar debu atau kotoran yang jatuh itu bisa langsung dibersihkan pada tahap berikutnya ya. Sehingganya dibersihkan dulu dari atas, dari tengah, kemudian bawah ya. Setelah di bawah semua, baru sampah tersebut dibuang. Jadi E ya. Selanjutnya, dalam membersihkan meja kerja, jenis kain lap ya, jenis kain lap yang paling efektif untuk menghindari goresan pada permukaan kaca atau kayu adalah A. Kain wol, B. Kain serat alami, C. Kain microfiber, D. Spons kasar, atau E. Kain katun tua. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan kain microfiber sangat efektif dalam membersihkan debu halus dan tidak meninggalkan goresan. Cocok untuk permukaan sensitif seperti kaca dan kayu. Jadi kain microfiber ya, yang C. Selanjutnya, salah satu prinsip dasar dalam menjaga kebersihan peralatan kantor adalah A. Membersihkan peralatan hanya saat rusak. B. Menunggu instruksi pimpinan sebelum membersihkan. C. Membersihkan rutin dengan teknik yang sesuai jenis bahan. D. Menggunakan cairan pembersih serbaguna untuk semua benda. Atau E. Menggunakan tenaga luar untuk membersihkan semua alat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang
Yang C, pembahasan kebersihan peralatan harus dilakukan secara rutin dan disesuaikan dengan bahan masing-masing untuk menghindari kerusakan. Jadi jawabannya C ya. Membersihkan rutin dengan teknik yang sesuai dengan jenis bahan ya. Kalau banyak kaca harus sesuai dengan kaca, kalau kayu, kalau keramik ya keramik dan lain sebagainya. Selanjutnya, dalam membersihkan keyboard komputer, teknik paling aman dan benar adalah A. Merendamnya dalam air sabun, B. Mengelap seluruh permukaan dengan kain basah, C. Meniup sela-sela tombol dan membersihkan dengan lap kering, D. Menyemprotkan cairan pembersih secara langsung, atau E. Mengelap menggunakan spons kasar. Jawabannya adalah kita lihat ya, jawabannya yang benar yang C. Pembahasan keyboard harus dibersihkan tanpa cairan langsung untuk mencegah kerusakan. Gunakan hembusan angin atau penyedot debu mini dan lap kering. Ya. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Meniup sela-sela tombol dan membersihkan dengan lap kering. Selanjutnya, pemasangan kursi VIP pada acara resmi harus disesuaikan dengan A. Urutan alfabet nama peserta, B. Tingkat jabatan dan protokoler, C. Urutan pendaftaran peserta, D. Waktu kedatangan peserta, atau E. Siapa yang mengundang acara. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan urutan jabatan, tata urutan protokoler harus diperhatikan dalam penataan kursi VIP sesuai dengan peraturan protokol pemerintah. Jadi jawabannya B ya teman-teman, tingkat jabatan dan protokoler. Selanjutnya, salah satu kesalahan umum saat menyiapkan ruangan rapat adalah A. Tidak menyediakan air minum, B. Tidak menyediakan daftar hadir, C. Tidak mengecek kondisi sound system, D. Tidak memasang jam dinding, E. Tidak menata kembali ruangan setelah selesai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C teman-teman. Pembahasan sound system sering menjadi penyebab gangguan acara jika tidak dicek sebelumnya. Ini adalah kesalahan teknis yang cukup krusial. Ya, jadi salah satu kesalahan umum saat menyiapkan ruangan rapat adalah yang C ya. Nah, ini yang sering kesalahan umum yang dilakukan ya, salah satunya, yaitu tidak mengecek kondisi sound system. Selanjutnya, apa perlengkapan opsional tapi direkomendasikan dalam acara resmi untuk menjaga kenyamanan peserta? A. Coffee break, B. AC portable tambahan, C. Folder dan ballpoint, D. Wi-Fi gratis, atau E. Tempat parkir VIP. Ini perlengkapan yang opsional teman-teman. Kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan folder dan ballpoint memberikan kesan profesional dan memudahkan peserta mencatat. Ini opsional, tetapi sangat direkomendasikan. Jadi C ya, folder dan ballpoint. Selanjutnya, ketika acara resmi selesai, tugas utama terakhir pengelola umum adalah A. Membersihkan konsumsi sisa, B. Menyusun laporan keuangan, C. Memastikan ruangan dikembalikan seperti semula, D. Menyimpan dokumen notulen rapat, atau E. Membuang sampah ke TPS akhir. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya C. Pembahasan ruangan harus dikembalikan ke kondisi semula, termasuk pengaturan kursi, meja, dan alat yang digunakan untuk menjamin ketertiban penggunaan. Jadi C ya teman-teman ya. Memastikan ruangan dikembalikan seperti semula. Selanjutnya,
Jika kursi yang dibutuhkan tidak mencukupi saat hari H kegiatan, tindakan cepat yang paling tepat oleh pengelola umum adalah A. Mengambil kursi dari ruangan lain yang kosong, B. Meminta peserta bergantian duduk, C. Menghentikan kegiatan sementara, atau D. Menyuruh peserta membawa kursi sendiri, E. Menyewa dari luar tanpa izin. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang benar itu yang A. Pembahasan mengalihkan kursi dari ruangan lain yang tidak digunakan saat itu adalah solusi cepat dan tetap berada dalam kewenangan internal. Ya. Di jawabannya A ya, mengambil kursi dari ruangan lain yang kosong. Selanjutnya, langkah pertama yang paling tepat dalam pelaksanaan perawatan barang inventaris kantor adalah A. Menyimpan barang ke gudang, B. Menjadwalkan pemeriksaan berkala, C. Menghapus barang dari daftar inventaris, D. Melaporkan kerusakan ke pimpinan, E. Memindahkan barang yang jarang dipakai. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan langkah awal dalam perawatan adalah menyusun jadwal pemeriksaan rutin agar potensi kerusakan dapat dicegah sejak dini. Jadi jawabannya B ya, menjadwalkan pemeriksaan berkala. Selanjutnya dalam perawatan komputer kantor yang paling tidak disarankan adalah A. Membersihkan debu dengan kuas halus, B. Mematikan komputer saat tidak digunakan, C. Menyemprotkan cairan langsung ke monitor, D. Memeriksa koneksi kabel secara berkala, E. Menghindari penggunaan berlebihan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar yang C. Pembahasan cairan tidak boleh disemprotkan langsung ke perangkat elektronik karena bisa menyebabkan korsleting atau kerusakan komponen. Jadi jawabannya yang C ya. Paling tidak disarankan yaitu menyemprotkan cairan langsung ke monitor. Selanjutnya, tujuan utama dilakukannya perawatan terhadap peralatan kantor adalah A. Agar terlihat bersih dan menarik, B. Supaya tidak dipindah ke unit lain, C. Mencegah kerusakan dini dan memperpanjang usia pakai, D. Menghindari pemeriksaan dari inspektorat, atau E. Menekan nilai penyusutan barang. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan perawatan bertujuan menjaga performa dan memperpanjang masa pakai barang sehingga efisiensi anggaran dan keberlangsungan layanan tetap terjaga. Ya, jadi C ya, mencegah kerusakan dini dan memperpanjang usia pakai. Selanjutnya, barang seperti AC, printer, dan scanner termasuk dalam kategori A. Barang habis pakai, B. Barang persediaan, C. Barang bergerak ringan, D. Barang inventaris elektronik, atau E. Barang modal tak tetap. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang D ya. Pembahasannya, barang seperti AC, printer, itu dikategorikan sebagai barang inventaris elektronik yang memerlukan perawatan berkala. Jadi maksudnya barang inventaris ya, barang inventaris elektronik. Selanjutnya, yang bukan bagian dari perawatan preventif adalah A. Pelumasan bagian mesin, B. Pemeriksaan kabel listrik, C. Penggantian suku cadang sebelum rusak, D. Perbaikan setelah kerusakan terjadi, atau E. Kalibrasi alat ukur secara berkala. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang D. Pembahasan perbaikan setelah rusak termasuk perawatan korektif, bukan preventif. Preventif bersifat pencegahan ya. Jadi yang bukan preventif itu D. Perbaikan setelah kerusakan terjadi. Selanjutnya, tindakan paling awal yang harus dilakukan dalam merencanakan perawatan mebel kantor ya, mebel kantor secara berkala adalah
A. Membersihkan setiap hari. B. Menyimpan laporan kerusakan. C. Menyusun jadwal inspeksi kondisi mebel. D. Mengganti seluruh mebel lama. Atau E. Mewarnai ulang permukaan meja. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan penyusunan jadwal inspeksi atau pemeriksaan berkala adalah dasar dalam perencanaan perawatan untuk menentukan kondisi aktual setiap mebel. Jadi jawabannya C ya, menyusun jadwal inspeksi kondisi mebel. Selanjutnya, jenis perawatan yang termasuk perawatan ringan terhadap mebel kantor adalah A. Penggantian kaki meja, B. Pengecatan ulang, C. Penyemprotan anti rayap, D. Pembersihan rutin dengan kain lembab, atau E. Penggantian engsel pintu lemari. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang D. Pembahasannya, perawatan ringan mencakup kegiatan harian seperti pembersihan debu dan noda ringan tanpa bongkar pasang atau intervensi teknis. Jadi jawabannya D ya. Pembersihan rutin dengan kain lembab. Selanjutnya, fungsi utama pemberian pelapis anti gores pada meja kantor adalah A. Membuat permukaan mengkilap, B. Menambah estetika interior, C. Melindungi permukaan dari goresan dan cairan, D. Menjaga agar tidak lembab dan agar awet, E. Menambah berat meja agar stabil. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan pelapis anti gores itu melindungi permukaan meja dari kerusakan ringan seperti goresan, panas, dan tumpahan cairan. Jadi jawabannya C teman-teman ya, melindungi permukaan dari goresan dan cairan. Selanjutnya, mebel kantor yang terbuat dari kayu paling rentan terhadap kerusakan karena A. Sinar matahari langsung dan kelembapan, B. Debu harian, C. Benturan kecil, D. Perpindahan ruangan, atau E. Penggunaan rutin. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan mebel kayu sangat sensitif terhadap kelembapan dan paparan sinar matahari yang dapat menyebabkan melengkung atau lapuk. Jadi jawabannya yang A. Sinar matahari langsung dan kelembapan. Selanjutnya, salah satu indikator perawatan buruk pada mebel kantor adalah A. Warna cat tidak pernah berubah, B. Engsel pintu longgar dan berdecit, C. Tempat meja selalu berganti posisi, D. Kursi jarang digunakan dan tersimpan di gudang, atau E. Laci mudah dibuka tutup. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan engsel longgar dan suara berdecit ya atau suara decitan itu menunjukkan kurangnya pelumasan dan pemeliharaan secara berkala. Jadi yang salah satu indikator perawatan buruk itu yang B, engsel pintu longgar dan berdecit. Selanjutnya, mengapa penggunaan air galon isi ulang tidak disarankan untuk tamu resmi? A. Harganya mahal sehingga tidak efisien. B. Tidak praktis dan memakan tempat. C. Kebersihannya tidak terjamin sepenuhnya. D. Rasa air tidak segar seperti air rebusan. Atau E. Tidak cukup cepat dalam menyajikan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan kebersihan air isi ulang kadang tidak dapat dijamin, sehingga untuk tamu resmi, air dalam kemasan botol pabrik itu lebih direkomendasikan. Ya, jadi jawabannya C teman-teman ya. Nah, jadi ada persoalan kebersihannya yang belum tentu terjamin sepenuhnya. Selanjutnya, jika minuman yang disajikan tumpah ke meja saat tamu baru duduk, maka tindakan pertama pengelola umum adalah A. Langsung mengambil minuman yang baru, B. Menunggu perintah atasan agar tidak mengganggu, C. Segera membersihkan dengan sopan dan menawarkan pengganti, D. Memanggil cleaning service, atau E. Membawa tamu ke ruangan lain. Jawabannya adalah
Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan dalam etika pelayanan, respon cepat, sopan, dan solutif sangat penting agar kesan profesional tetap terjaga. Jadi langsung ya teman-teman ya, segera membersihkan ya dengan sopan tentunya dan menawarkan untuk diganti. Selanjutnya, berikut ini adalah hal yang tidak disarankan saat menyajikan makanan kepada tamu resmi. A. Menyajikan makanan lokal berkualitas. B. Memberikan pilihan menu sehat. C. Menyajikan makanan dalam kondisi hangat. D. Memastikan takaran cukup. E. Menyajikan makanan dengan bau menyengat. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang E. Pembahasan bau menyengat dapat mengganggu suasana pertemuan atau rapat dan memberi kesan negatif terhadap pelayanan kantor. Ya, jadi E ya, yang tidak disarankan menyajikan makanan dengan bau menyengat. Selanjutnya, penyajian makanan dan minuman untuk tamu VVIP harus disiapkan dengan prinsip A. Cepat dan tepat. B. Ekonomis dan terbuka. C. Higienis, elegan, dan sesuai etika protokoler. D. Bebas dan fleksibel. Atau E. Tradisional dan banyak ragam. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan untuk tamu VVIP diperlukan standar tinggi dalam kebersihan, estetika, dan protokoler demi menjaga citra instansi. Jawabannya C ya teman-teman, higienis, elegan, dan sesuai etika protokoler. Selanjutnya, apa fungsi utama penggunaan nampan saat menyajikan minuman? A. Menambah tampilan formal agar terlihat profesional. B. Menghemat tenaga karena bisa membawa banyak minuman sekaligus. C. Mencegah tumpahan dan menjaga kerapihan. D. Agar bisa membawa lebih banyak minuman. Atau E. Sebagai alat dekorasi dan pelengkap meja. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Yang benar itu yang C. Pembahasan nampan itu berfungsi menjaga stabilitas dan mencegah tumpahan, serta memberikan kesan profesional saat melayani tamu. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Mencegah tumpahan dan menjaga kerapihan. Selanjutnya, jika dokumen akan dikirim keluar kota, pengelola umum harus A. Menunda sampai ada jadwal pergi keluar kota. B. Menyewa kurir lain yang sedang menuju kota tersebut. C. Melaporkan ke atasan untuk koordinasi. D. Mengirim via email agar lebih efisien. Atau E. Mengantar langsung agar cepat sampai. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman. Pembahasan dalam hal pengiriman keluar kota, koordinasi dengan pimpinan dan pihak logistik itu wajib dilakukan, termasuk soal anggaran dan waktu. Ya, jadi jawabannya adalah yang C ya. Tentunya kita melaporkan ke atasan dulu untuk koordinasi. Selanjutnya, salah satu resiko utama dalam pengiriman dokumen fisik adalah A. Terlalu cepat sampai. B. Terbaca oleh penerima. C. Hilang atau rusak di perjalanan. D. Menambah beban berat. Atau E. Tidak sesuai font. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan resiko paling umum adalah kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan, terutama jika tidak dikemas dan dicatat dengan benar. Jadi jawabannya C ya, hilang atau rusak di perjalanan. Selanjutnya, untuk memastikan barang diterima dengan benar, pengelola umum harus A. Membuat salinan invoice. B. Meminta tanda tangan bukti penerimaan. C. Mengirim melalui pos ekspres. D. Memotret barang dan dokumennya. E. Menyimpan bukti dalam folder digital. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan bukti penerimaan berupa tanda tangan dan nama jelas penerima sangat penting sebagai dokumen pertanggungjawaban. Jadi jawabannya B ya. Meminta tanda tangan
bukti penerimaan. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan bila barang yang akan dikirim rusak saat diperiksa sebelum pengantaran? A. Tetap dikirim lalu dilaporkan. B. Segera dilaporkan dan dikembalikan ke bagian terkait. C. Diperbaiki sebisa mungkin oleh pengelola umum. D. Ditukar dengan barang lain yang sama. Atau E. Diberi catatan kecil pada dokumen. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan barang rusak tidak boleh dikirim. Harus dilaporkan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur sebelum dikirim ulang. Jadi jawabannya B ya. Hal tersebut harus segera dilaporkan, kemudian dikembalikan ke bagian terkait. Selanjutnya, pengelola umum yang mengantar barang menggunakan kendaraan dinas harus terlebih dahulu A. Mencatat kilometer awal. B. Meminta izin ke bagian keuangan. C. Mengisi form peminjaman kendaraan dan surat tugas. D. Meminta biaya operasional ke bendahara. Atau E. Merencanakan rute perjalanan tercepat. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan surat tugas dan form peminjaman kendaraan adalah dokumen formal sebelum penggunaan kendaraan dinas untuk distribusi barang ya. Jadi yang dilakukan terlebih dahulu yang pertama itu tentunya kita mengisi form peminjaman kendaraan dan surat tugas. Setelah itu baru yang lain-lain, misalnya meminta biaya operasional, meminta uang bensin, kemudian merencanakan rute perjalanan dan lain sebagainya. Selanjutnya, barang yang dikirim harus dilengkapi dengan dokumen berikut kecuali A. Surat pengantar, B. Daftar isi dokumen, C. Kartu pengenal pengirim, D. Berita acara serah terima, atau E. Label alamat tujuan. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang benar C. Pembahasan kartu pengenal pengirim tidak harus disertakan dalam dokumen pengiriman. Yang utama adalah dokumen formal terkait isi dan tujuan. Ya, jadi yang bukan itu kartu pengenal pengirim. Selanjutnya, saat menyerahkan barang ke penerima, apa dokumen yang wajib diminta sebagai bukti? A. Tanda tangan pada surat tugas. B. Stempel instansi penerima. C. Tanda terima bermaterai. D. Foto dengan penerima. Atau E. Kwitansi internal. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang B. Pembahasan bukti serah terima yang paling sah adalah tanda tangan dan stempel instansi penerima sebagai pengesahan bahwa barang diterima secara resmi. Ya, jadi jawabannya B ya, stempel instansi penerima. Selanjutnya, jika barang dikirim menggunakan kendaraan dinas, pengelola umum harus A. Menyertakan supir cadangan, B. Meminta tambahan uang bensin dari bendahara, C. Mengantongi surat tugas dan surat jalan kendaraan, D. Menggunakan rute tercepat lewat tol, atau E. Menghitung jarak tempuh manual. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang C. Pembahasan surat tugas dan surat jalan diperlukan sebagai dokumen resmi pemakaian kendaraan untuk pengiriman dan sebagai dasar laporan kegiatan. Jadi C ya, mengantongi surat tugas dan surat jalan kendaraan. Selanjutnya, ketika mengirim dokumen fisik penting, sebaiknya digunakan A. Map plastik transparan, B. Kotak kardus di lakban rapat, C. Amplop tertutup dan tersegel, D. Kantong plastik tebal, atau E. Tas jinjing kain. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan amplop tersegel menjaga dokumen tetap rapi, aman, dan tidak mudah dibuka selama proses pengiriman. Jadi jawabannya C ya, amplop tertutup dan tersegel.
Selanjutnya, dokumen pengiriman yang mengalami keterlambatan harus A. diabaikan jika penerima sudah tahu, B. dilaporkan dan disertai alasan keterlambatan, C. diberikan kompensasi dan pemakluman, D. dicetak ulang dan dikirim lagi, E. dilaporkan kepada bagian sekretariat. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya. Jawabannya adalah yang B, teman-teman. Pembahasan setiap keterlambatan pengiriman itu harus dilaporkan dengan penjelasan sebagai bagian dari akuntabilitas kerja ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu yang B. Dilaporkan hal tersebut, kemudian laporannya tentu disertai dengan penjelasan, keterangan atau alasan keterlambatan tersebut gitu. Oke, teman-teman, demikianlah ya 40 soal contoh yang sudah kita simulasikan tadi, sudah kita latihan tadi. Mudah-mudahan 40 soal ini itu menjadi dasar ya atau menjadi bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita sehingganya kita nanti mampu menjawab soal-soal di saat ujian. Dan pada akhirnya hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Dan terus semangat, belajar terus-menerus. Mudah-mudahan berhasil. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.